oleh Profesor John Peter Sinaga, MKes. Orasi ilmiah oleh Guru Besar Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dengan topik Tridimensi Bela Negara. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. John Peter Sinaga, Magister Kesehatan, kami persilakan. Merdeka. Terima kasih kepada protokol yang memberikan kesempatan bagi saya selaku guru besar pada Institut Kesehatan Deli Husada memberikan kesempatan dalam sebuah orasi ilmiah. Jangan terlalu membentak kayak protokol Masih di biasa aja. slide pertama. Kayak tadi orasi Iya. oleh Prof. John gitu. Saya selaku guru besar yang sudah dinematkan oleh negara bidang gizi kesehatan masyarakat. Namun saya mempunyai cita-cita guru besar kehidupan. Tepuk tangan dulu semua. Artinya sebelum saya diteriaki, maka ada baiknya terlebih dahulu tepuk tangan yang meriah. Karena beberapa hal yang kemarin ada di sini Gubernur Sumatera Utara mendatang, Pak Ibjek, yang didebatkan adalah masa depan Indonesia ke depan. Tetapi keluar dari apa yang diacarakan. Mudah-mudahan tidak seperti itu tentang yang kita bicarakan pada siang hari ini. Next. 40 tahun usia Deli Husada Deli Tua. Dies Natalis. Dalam usia 40 tahun, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Saiful Anwar Matondang PhD. Began at 40. Suatu ukuran kedewasaan. Kita harus akui bahwa Deli Husada sudah sampai ke titik kedewasaan. Ditandai dengan peringatan Dies Natalis pada siang hari yang berbahagia ini. Dari SPMI terbaik di Sumatera Utara dan terbesar. Dari segi keunggulan Institut Kesehatan unggul. Itulah life begins at 40. 40 tahun sudah betul-betul matang memberikan pendidikan kesehatan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan Institut Bhinneka Tunggal Ika yang kita harapkan sejak Indonesia merdeka akan menjadi ruh dari Pancasila sebagai ideologi negara,
satu-satunya ajas daripada bangsa dan negara Indonesia. Coba slide yang ketiga. Ya, Bapak Ibu sekalian, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya Nusantara yang dipersatukan oleh lautan. Ada 10 strategik Indonesia sehingga disebut sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara adalah sebuah gadis yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sejak adanya Nusantara milik daripada bangsa Indonesia, penjajahan yang dimulai dari bangsa Portugal, bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan terakhir Jepang. Itu adalah menandakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya, ibarat gadis sebagai rebutan. Tetapi tanggal 17 Agustus kita sudah merdeka. Penjajahan di atas bumi Indonesia sudah berakhir oleh bangsa-bangsa yang berada dari luar. Sehingga akan kita lihat bahwa strategi Indonesia yang memiliki 10 indikator, salah satunya yang perlu dibicarakan setelah Indonesia merdeka, selamat jalan Pak Profesor Anwar, Kepala L2 Dikti, yang selalu memotivasi kami sehingga mampu berdiri kokoh di tempat ini. Permasalahannya adalah dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, setelah Indonesia merdeka, kita diperhadapkan kepada masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Itulah permasalahan yang paling sangat mendasar, sehingga negara kita perlu dijaga dari permasalahan itu. Bagaimana caranya? Bahwa suatu negara terdiri dari 3 pilar. Next. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Tentu kita sebagai negara, sebuah negara kepulauan yang tadinya kita diantarai oleh secara langsung 10 negara, kita berhadapan langsung, bertetangga langsung 10 dengan 10 negara dan 2 benua, 2 samudra. Ini adalah tantangan dari luar. Nah, tantangan dari dalam sebagai ancaman fokus kepada sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga ini sudah dikatakan bahwa Dies Natalis 40 tahun Deli Tua sudah mencapai ke titik kedewasaan di mana kampus ini layak sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika dari seluruh Nusantara Indonesia, terutama dari segi budaya. Oleh karena itu, dalam suatu negara apabila melakukan hubungan dengan negara-negara lain disebut hubungan diplomasi. Sedangkan di dalam sendiri hubungan antar pribadi, hubungan antar kelompok, hubungan antar masyarakat, itu yang perlu kita bahas. Karena Indonesia dengan multikultural, multi etnis,
selalu diperhadapkan dengan adanya kegagalan informasi, kegagalan komunikasi. Komunikasi yang hidup itulah menjamin keindonesiaan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Artinya komunikasi hidup. Apabila komunikasi tidak hidup, maka komunikasi diartikan sebagai isolasi. Contoh isolasi sebagaimana COVID-19, ada tren isolasi. Hubungan manusia dengan manusia sudah terputus. Itu adalah suatu penggambaran bahwa komunikasi sudah terisolasi yang selalu menjadi ancaman sosial budaya, baik ekonomi. Di dalam suatu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, 17.000 pulau, masih 6.000 yang berpenghuni. Sedangkan 11.000 lagi belum memperhuni. 6.000 yang masih berpenghuni, 11.000 lagi masih kosong. Ini adalah masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri. Adanya wilayah kita yang terjadi transaksi jual beli. Ini ada sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Oleh karena itulah, dalam pemeliharaan Indonesia sebagai negara kepulauan, kita harus bersatu. Kita harus menjalin persatuan itu menjadi kesatuan. Dengan banyaknya sekarang persatuan-persatuan, ini selalu terputus komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi ini? Ini sudah tahun 2028, 28 Oktober 1928, sudah disebutkan salah satu komunikasi kita adalah bahasa Indonesia. Kita satu bahasa. Kita satu frekuensi dalam memakai bahasa Indonesia. Berarti kita Indonesia. Oleh karena itulah, dengan sudah diundangkannya Sumpah Pemuda 1928, toh juga masalah falsafah bangsa, masalah Pancasila seolah-olah ditarik kepada kepentingan kelompok, kepada kepentingan pribadi yang bertentangan dengan konsekuensi logis seorang akademisi. Itulah artinya kita membuat suatu konsep nantinya bagaimana kita membangun negara ini dengan menggunakan konsep tridimensi bela negara. Nah, dalam suatu negara ada ancaman. Next. Ancaman itu apabila ada pergerakan yang mengganggu, apabila ada gerakan atau setiap gerakan yang mengganggu stabilitas kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, itulah ancaman. Rakyat yang berdaulat apabila tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, sudah diperhadapkan dengan ancaman. Ancaman itu ada yang datang dari luar, ada yang datang dari dalam. Ancaman yang berasal dari luar adalah politik luar negeri. Ada intervensi, ada teroris, ada perampokan wilayah dan sebagainya. Itu adalah urusan pertahanan negara oleh TNI. Bagaimana mengkawal republik ini supaya utuh dalam konsep persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari luar
adalah konsep TNI dalam arti pertahanan. Yang kedua, ancaman yang datang dari dalam ini menyangkut keamanan, tanggung jawab daripada kepolisian Polri. Ancaman dari dalam terlalu banyak sekali. Ancaman dari dalam bisa mengganggu disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa yang timbul akibat konflik-konflik yang berkepanjangan, yang berkelanjutan, sehingga terjadi disintegrasi bangsa yang pada akhirnya nanti akan menjadi perang saudara. Kalau perang saudara itu bisa dimanajemen seperti yang terjadi di Korea Selatan, aliran demokrasi, Korea Utara, aliran komunis. Itu adalah sama-sama. Tetapi biasanya kalau suatu negara dilanda oleh perang saudara, akan masyarakatnya jatuh miskin, melarat dan menderita. Kita harus bersatu. Kita harus komitmen kepada nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai luhur budaya kita. Bahwa kita adalah bersaudara, satu gen, satu keturunan, dalam arti persaudaraan yang harus hidup saling berdampingan. Hidup berdampingan sangat banyak keuntungannya. Dari pengalaman hidup saya sendiri, ya, saya sampai ke usia yang sudah di atas 40 tahun, itu hidup karena berkat berdampingan. Saya akan tidak bisa sebagai seorang guru besar sampai ke tempat ini apabila saya tidak hidup saling berdampingan. Saling hidup berdampingan itu adalah saling menghidupi, saling menolong, saling membantu. Nah, disinilah hidup saling berdampingan itu yang sudah sepakat kita bahwa kita bersaudara, sebangsa, satu gen, ada malkomunikasi. Karena apa? Karena terlalu banyak norma-norma. Ada hukum, ada norma. Hukum itu adalah undang-undang, peraturan, dan yang dilakukan dalam tren-tren pengadilan. Tetapi norma-norma, norma agama, norma budaya, norma sosial yang tumbuh di masyarakat, itu seolah-olah terlantarkan sehingga terjadi malkomunikasi, kesalahan komunikasi. Padahal agama adalah sebagai sumber informasi moral yang mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, dan kehidupan. Budaya juga seperti itu. Budaya adalah sumber informasi moral yang mengajarkan kebaikan, kehidupan manusia. Mungkin karena komunikasi antar budaya yang tumbuh di masyarakat yang tidak terpelihara, maka muncul konflik-konflik sosial baik secara horizontal maupun konflik vertikal yang bisa mempengaruhi sistem stabilitas negara kita. Oleh karena itulah dalam suatu ancaman diperlukan bela negara. Bela negara adalah suatu bentuk pengabdian dan loyalitas kepada negara. Apakah kita sudah mengabdi? Apakah kita sudah loyal kepada negara, kepada bangsa yang bersaudara, yang hidup berdampingan?
Kita harus mensyukuri bahwa kita sudah 78 tahun merdeka. Kita hidup dengan kebahagiaan. Tentu kita harus menjaga negara ini utuh dalam pengertian negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak utuh, maka kita akan tetap masyarakat yang selalu diincar-incar oleh bangsa lain sehingga masuk berbagai intervensi. Itu adalah ancaman. Ancaman luar negeri, ancaman dalam negeri. Secara khusus yang mau kita bicarakan dalam konteks tridimensi bela negara adalah masalah disintegrasi bangsa menyangkut kenyamanan, menyangkut keamanan negara. Sedangkan menyangkut pertahanan negara adalah merupakan domain dari ABRI kita, TNI khususnya. Bapak Ibu sekalian, ancaman itu sudah diperhadapkan dalam suatu proses globalisasi, suatu integrasi internasional yang mempengaruhi bahwa sistem pemerintahan kita seolah-olah tertarik dengan sikap-sikap antroposentris yang berpusat kepada pikiran-pikiran manusia. Sehingga tidak jarang kita jumpai bahwa dalam kegiatan antroposentris oleh proses integrasi internasional banyak perbudakan manusia. Banyak perdagangan manusia. Bukan hanya manusia, banyak perdagangan narkoba. Menurut survei sederhana yang pernah saya baca, 85% remaja sudah terpapar dengan narkoba. Itu adalah proses integrasi internasional yang mempengaruhi bangsa. Kalau ternyata benar itu 80% remaja Indonesia sudah terpapar narkoba, saya pun menggelengkan kepala. Bagaimana nanti anak cucu saya di kemudian hari? Bagaimana nanti anak cucu adik-adik kami pada generasi-generasi akan datang? Globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang sudah berpikir antroposentris. Kalau sudah berpikir antroposentris, sebagaimana yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan arus informasi yang begitu kencang, maka sifat-sifat kekerasan akan hadir. Keramah tamahan akan hilang. Antroposentris yang perlu akibat iptek, suatu iptek yang menawarkan efisiensi dan efektivitas kerja yang mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Itu adalah iptek. Muncul sifat-sifat ego. Orang pintar sudah hidup dalam kepintarannya. Sayalah yang terpintar. Itu ego. Ditambah lagi egosentris, radikalisme, intimidasi. Ini yang terjadi sekarang. Egosentris, etnosentris muncul. Kalau sudah pintar Bapak Ibu, adik-adik kami, bagilah kepintaranmu itu. Jangan membuat terpisah komunikasi antara yang pintar dengan yang bodoh. Tapi yang bodoh harus kita berikan pencerahan.
Terima kasih kepada Bapak Rektor Dr. Andus Johannes Sembiring, MPD, MKes, yang sudah membagi ilmunya kepada saya secara pribadi. Keramatamahan di kampus Institut Kesehatan Deli Husada itulah membuat saya hidup sampai sekarang. Dalam suatu perusahaan biasa itu, kalau ada sikut-mesikut itu biasa. Itu biasa. Tetapi melalui Pak Rektor ada kelebihan satu. Ini entah itu yang karena itu makanya kebiasaan itu terjadi, tidak tahu saya. Atau memang ada konsep lain. Kalau Pak Rektor ketemu kami, selalu Pak Rektor, Pak Johannes menghormat saya. Itu dihargai saya. Kenapa? Karena wajarlah yang tinggi menghormati yang pendek. Kalau yang pendek menghormati yang tinggi, artinya kalau kita sudah ada besar harus memelihara yang kecil. Itu adalah fenotip yang tampak, yang muncul di permukaan. Kalau Pak Ucok tentara nanti sudah menjadi, ini bukan kampanye Pak ya, menjadi DPRD Sumatera Utara karena tubuhnya besar, tolong kami perhatikan Pak. Itu adalah suatu fenomena yang harus dikembangkan. Jangan yang kecil terbalik menusuk orang yang besar. Duri itu namanya. Nah itulah gejala-gejala antropocentris yang bertentangan dengan ciri masyarakat. Hospitalisme. Hospital itu adalah suatu keramatamahan untuk bertamu, untuk komunikasi. Ya. Jadi antropocentris itu akan kita tanamkan melalui hospitalisme. Keramatamahan. Keramatamahan itulah yang kita kembangkan melalui adanya komunikasi bangsa karakter humanis. Humanis secara filsafat adalah kebahagiaan. Pengertian humanis adalah kebahagiaan. Sehingga kita harus menampakkan bahwa kita memberikan karakter humanis kepada orang lain. Supaya orang lain juga bahagia, kita juga bahagia. Karakter humanis adalah suatu mental. Mental yang diartikan dalam satu sikap, perilaku, dan tindakan. Itulah yang mau kita tanamkan, membangun komunikasi bangsa dengan karakter humanis, keramatamahan. Maka muncul nanti, tidak sampai 5 menit, 3 menit lagi. Sebab ada di sini Pak, panggilan sehari-hari lah Pak Ijek ya Pak. Ya mudah-mudahan nanti sampai ke Senayan Pak, perhatikan kami yang kecil-kecil ini. Saya sudah sering mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Pak Ijek. Tetapi permohonan itu sebagian ada diterima, sebagian ada ditolak, kan begitu. Wajar itu. Jangan paksakan. Kalau memaksakan itu bukan humanis. Harus ya humanis, karakter humanis itu. Tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur kekerasan. Itulah namanya karakter humanis yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
Dalam rangka itulah ada beberapa poin yang ditawarkan untuk mencapai karakter humanis sebagai komunikasi kebangsaan. Satu diantaranya adalah promosi karakter humanis sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua adalah pencegahan ancaman negara melalui norma-norma hukum, melalui norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pengendalian sosial budaya supaya bisa hidup saling berdampingan. Yang ketiga, yang terakhir adalah pemulihan sosial ekonomi. Ini yang perlu. Sosial ekonomi Pak yang paling mendasar. Maka perlu di sini nanti konsep-konsep fundraising ataupun pengumpulan dana bagi memperhatikan orang yang daerah termarginalkan yang ataupun masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Banyak cara-cara untuk itu. Tapi ini memerlukan indikator keberhasilan yang bisa diberikan penilaian. Nah, dalam rangka 4 nilai inilah ada konsep tridimensi bela negara. Unsur pertama TNI, unsur kedua banyak pertahanan, unsur kedua Polri keamanan, dan unsur yang terakhir adalah sipil, termasuk di dalamnya ASN, aparatur sipil negara. Itulah namanya tridimensi bela negara. Semoga nanti Pak Ucok juga bisa bantu saya. Tolong ajari saya Pak, karena saya orang kesehatan, Bapak orang mengerti, termasuk juga Pak Musa, Pak Rajeksa, ya mohon, sebenarnya sudah kita komunikasikan dengan Kapolda, dengan Panglima dalam kegiatan ini, tetapi karena waktu begitu temperamen politik sekarang tinggi, sehingga kita agak berjalan sedikit lebih lambat untuk waspada. Inilah yang masih merenung saya tentang tridimensi negara. Cukup Ibu Ena? Karena sudah cukup katanya, maka saya sudahi dengan mengucapkan salam humanis untuk kita semua. Terima kasih. Demikian orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis yang telah disampaikan oleh Guru Besar Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Profesor Dr. John Peter Sinaga MKes yang merupakan alumni dari Universitas Airlangga, Surabaya.